Hingga saat ini, si dukun masih penasaran dengan sosok leluhur yang mendampingimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa ya, teman-teman. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini. Hingga saat ini, si dukun masih penasaran banget ya dengan sosok pendamping, sosok leluhur yang selama ini menjagamu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, aku punya Nine of Cups. 9 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Ya, jadi kalau melihat tentang bagaimana energi kartu pertama ini ya sangat menggambarkan tentang hal-hal yang positif. Aku melihat seperti energi, ya, kekuatan, aura yang sangat positif yang selalu ada di dalam diri kamu, teman-teman. Ya. Dan energi-energi positif inilah yang selalu mendampingi kamu. Energi positif inilah yang selalu membuat kamu beruntung. Ketika ada orang-orang yang mungkin berupaya berusaha untuk menjolimi kamu, teman-teman. Oke, dan bahkan kalau dikatakan selama ini, ya banyak banget ya serangan dari orang-orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu, teman-teman, termasuk dari si dukun. Ya, seseorang yang mungkin pergi ke dukun untuk berusaha untuk apa? Ya menutup jalan keresahan kamu. Kenapa? Ini tadi kehidupan kamu cukup baik gitu loh di dalam kondisi ekonomi. Mungkin juga rumah tangga, kesehatan. Jadi orang-orang yang mungkin iri dan kita terhadap kehidupan kamu itu nggak terima gitu. Ya, kamu kok sukses, kamu kok berhasil gitu. Padahal ya kesuksesan, keberhasilan itu tergantung dari kerja keras masing-masing. Oke? Nah, jadi memang dari si dukun itu ngerasa penasaran, teman-teman. Kenapa? Ya mungkin ketika dia diminta tolong oleh seseorang dan kemudian diserang nih untuk menutup jalan keresahan kamu. Ternyata nggak bisa. Rezeki kamu ya tetap lancar. Kemudian kamu ingin dibuat sakit, ya tidak bisa juga. Ya, buktinya terlihat di sini dong. Kehidupan kamu masih, kesehatan kamu masih bagus. Ya, pokoknya apapun yang dilakukan deh, selalu saja mental, teman-teman. Ya, nggak akan pernah berhasil. Nah, kemudian dari kartu berikutnya aku punya Four of Wands. 4 tongkat. Malah semakin banyak orang yang jolim kepada kamu, teman-teman. Nggak tahu sih kenapa. Kehidupan kamu kok semakin meningkat ya, kehidupan ekonominya. Semakin bahagia ya di dalam kehidupan rumah tangganya, keluarganya, dan lain sebagainya. Ya, akan begitu banyak pencapaian malah yang akan kamu peroleh, kamu dapatkan, teman-teman. Itu memang, ya, Allah, Tuhan semesta alam selalu melihat, teman-teman. Ya, mungkin bisa saja setiap ada orang yang jolim itu ya teman-teman, itu membuat pintu rezeki mereka tertutup dan pintu rezeki kamu semakin terbuka lebar. Ya, dan kemudian energi positif yang memproteksi kamu, mungkin itu yang menjadi salah satu faktor penyebab teman-teman ya membuat kehidupan kamu selalu beruntung. Kemudian pasti ada energi-energi besar lain yang selama ini selalu menjaga kamu, melindungi kamu. Apa itu ya teman-teman? Karena itu tadi yang membuat si dukun itu sebenarnya kaget banget. Ya, dan bahkan penasaran nih, apa sih yang membuat kamu tuh bisa seperti itu? Ya, padahal mungkin selama ini si dukun sudah mengeluarkan
semua ajiannya kah ya, semua kesaktiannya, dan apapun yang dia miliki. Tetapi kok malah si dukun yang panas dingin, teman-teman. Si dukun yang mungkin malah sakit. Karena apa? Ya jelas dong, ketika kamu banyak yang menjaga, pasti mereka tidak ingin dong kamu tuh tersakiti. Ya, dan ini nih yang akan kita lihat teman-teman. Ya, ternyata kalau dilihat mungkin secara energi, ya dari pandangan spiritualitas, mungkin kamu begitu banyak yang menjaga ya dari sosok leluhur ataupun kodam pendamping ya, kita katakan seperti itu. Selain artinya sebuah bentuk manifestasi dari doa, ya ketaatan kamu kepada Tuhan masing-masing, sebuah bentuk ibadah kamu terhadap Tuhan masing-masing, ya berarti kan memang ada cahaya ilahi yang ada di dalam diri kamu ya, yang terpancar teman-teman, ya itu juga yang akan mendatangkan keberuntungan. Jadi jangankan si dukun untuk melihat kamu, mungkin bisa jadi ya, mungkin untuk mengalahkan melihat dari leluhur kamu itu saja mungkin tidak mampu, tidak bisa teman-teman. Jadi itu mungkin yang menjadi salah satu faktor yang membuat si dukun itu penasaran banget. Ya, rasa penasaran yang sangat begitu tinggi. Kemudian aku punya The Empress, teman-teman. Ya, The Empress ini muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya tentang bagaimana leluhur kamu selalu mendampingi kamu. Aku melihat ada sebuah kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan yang kamu miliki ini memang terlahir tercipta, datang dari mana? Ya, datang dari leluhur kamu sendiri, teman-teman. Ya bisa jadi memang leluhur kamu adalah sosok-sosok yang paling dituakan dahulu, ya. Bisa jadi sosok pemimpin, ya. Bisa jadi sosok tokoh adat agama kah, ulama kah, ya. Jadi orang-orang yang memang cukup bijaksana ketika memimpin ya di waktu dulu, teman-teman. Dan itu yang mungkin menurun kepada kamu, teman-teman. Iya wajar saja ketika si dukun itu penasaran banget ya melihat tentang bagaimana kebesaran energi yang dimiliki oleh leluhur-leluhur kamu itu sendiri, teman-teman. Ya. Dan kemudian aku punya Four of Pentacles. Dan di sini ngerasa memang si dukun tuh nggak berdaya banget. Nggak berdaya banget. Ya, jadi kalau dikatakan tidak ada keseimbangan, ya jelas seperti itu, teman-teman. Tidak ada sebuah keseimbangan kekuatan sama sekali. Ya, bukan hanya satu dua sih mungkin yang telah mencoba kamu ya, mencoba untuk menyerang kamu, teman-teman. Tapi banyak banget kalau aku lihat dari energinya sih. Ya, tapi kamu orang yang cukup kuat, hebat. Ya, artinya jangan pernah menyombongkan terhadap segala hal yang dimiliki kita. Tapi harus selalu mensyukuri. Ya, terhadap semua yang sudah dimiliki, yang sudah dititipkan ya, teman-teman. Karena semua hanyalah titipan. Ya, dan kita akan lihat dari kartu berikutnya, aku punya The Moon. Lalu siapa orang yang mungkin ke dukun ya, teman-teman? Yang selalu suka pergi ke dukun mungkin untuk melihat kamu, untuk menjolimi kamu. Ternyata aku punya The Moon. The Moon ini katanya menggambarkan tentang ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Ya, jadi ketika kita melihat dari aspek ini, teman-teman, ada sebuah indikasi bahwasanya ya dia adalah pesaing. Ya, takut kalau mungkin kamu lebih sukses dari dia, kecemasan, ya takut ketika kamu merebut hak kamu kembali, berarti bisa jadi ini mengenai tentang perebutan harta gono gini bisa jadi, ya kekhawatirannya, ya, ya selalu orang-orang yang selalu terdekat, ya teman-teman, dan mungkin persaingan di dalam pekerjaan, ya banyak, ya. Jadi kalau dikatakan bukan hanya satu, aku katakan tadi teman-teman ya, banyak kayak gitu. Tetapi ya insya Allah kamu akan selalu terproteksi. Ya selalu lakukan yang terbaik teman-teman. Ya untuk diri kamu dan untuk yang lain. Oke mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.